Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrayuni Nur Cahyanti, mahasiswa Pendidikan Matematika, kelas Matematika 2 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, bersama rekan saya Hanisa Aulia Sabita dan Wirna Agustin akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah analisis real. Berikut adalah pemaparan materinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari teorema Taylor. Dalam kalkulus, teorema Taylor menyatakan bahwa suatu fungsi yang terdiferensiasi dapat dinyatakan dalam suatu deret pangkat atau suku banyak polinomial di mana hanya tergantung pada turunan fungsi pada titik yang bersangkutan. Teorema ini memberikan estimasi nilai galat dari beberapa banyaknya barisan dalam deret yang digunakan. Nilai fungsi dari suku banyak dapat dengan melakukan sejumlah berhingga operasi penjumlahan dan perkalian. Terdapat metode untuk menghampiri fungsi yang diberikan dengan suku banyak. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah rumus Taylor. Teorema Taylor dapat dipandang sebagai perluasan dari teorema rata-rata. Teorema Taylor juga memberikan estimasi nilai sisanya. Dengan kata lain, untuk X cukup dekat dengan A, suku sisa haruslah cukup kecil. Teorema Taylor memberikan informasi persis seberapa kecil suku sisa tersebut. Versi umum teorema Taylor lainnya berlaku pada selang A min R, A plus R, tempat variabel X mengambil nilainya. Perumusan teorema ini memiliki keuntungan bahwa mungkin mengendalikan ukuran suku-suku sisa, dan dengan demikian kita dapat menghitung hampiran yang sahih pada seluruh selang dengan batas yang cermat untuk mutu hampirannya. Teorema Taylor dalam satu variabel. Teorema Taylor menyatakan sembarang fungsi mulus dapat dihampiri dengan polinomial. Contoh sederhana penerapan teorema Taylor adalah hampiran fungsi eksponensial e pangkat x di dekat x sama dengan 0. E pangkat x approx 1 plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus titik-titik sampai x pangkat n per n faktorial. Hampiran ini dinamakan hampiran Taylor orde ke n terhadap e pangkat x karena menghampiri nilai fungsi eksponensial menggunakan polinomial derajat n. Hampiran ini hanya berlaku untuk x mendekati 0, dan bila x bergerak menjauhi 0, hampiran ini menjadi semakin buruk. Kualitas hampiran dinyatakan oleh suku sisa, yaitu Rn x sama dengan e pangkat x min 1 plus x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus sampai x pangkat n per n faktorial. Pernyataan untuk suku sisa ada 3 bentuk. Yang pertama Lagrange, yang kedua Cauchy, yang ketiga integral. Bentuk Lagrange yaitu dari suku sisa menyatakan bahwa terdapat bilangan epsilon antara A dan X sedemikian sehingga Rnx sama dengan F pangkat n plus 1 epsilon per n plus 1 faktorial min X min A pangkat n plus 1. Yang kedua bentuk Cauchy yaitu suku sisa menyatakan bahwa terdapat bilangan epsilon antara A dan X sedemikian sehingga Rnx sama dengan F pangkat n plus 1 epsilon per n faktorial min X min epsilon pangkat n plus 1 dikali X min A. Yang ketiga bentuk integral yaitu dari suku sisa juga berbentuk untuk fungsi kompleks yaitu Rnx sama dengan integral batas bawah A dan batas atas X F pangkat n plus 1t per n faktorial min X min t pangkat n dt. Di sini n faktorial dan Rnx adalah suku sisa melambangkan beda antara polinomial Taylor derajat n terhadap fungsi asli. Suku sisa Rnx tergantung pada X dan kecil bila X cukup dekat terhadap A. Estimasi suku sisa.
Teorema Taylor dalam bentuk ini, misalkan f fungsi yang terturunkan kontinu n kali pada selang tertutup A min R A plus R dan terturunkan n plus 1 kali pada selang terbuka A min R A plus R bila ada konstanta positif real Mn sedemikian sehingga f pangkat n plus 1x mutlak kecil dari sama dengan Mn untuk semua x bilangan A min R A plus R, maka fx sama dengan fa plus f aksen a per 1 faktorial dikali x min a plus f double aksen a per 2 faktorial dikali x min a kuadrat plus sampai f pangkat n a per n faktorial dikali x min a pangkat n plus rnx, di mana fungsi sisa memenuhi ketidaksamaan, dikenal sebagai estimasi Cauchy. Rnx mutlak kecil dari sama dengan mn dikali r pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Untuk semua x bilangan a min r, a plus r, ini disebut estimasi seragam galat pada polinomial Taylor yang terpusat pada a, karena berlaku seragam untuk setiap x dalam selang. Tambahan lagi, jika mungkin memilih konstanta ini sehingga mn dikali r pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial menghasilkan 0 dengan n tak hingga, maka f adalah fungsi naik analitik pada a min r a plus r. Secara khusus, suku sisa pada hampiran Taylor cenderung menuju 0 secara seragam. Dengan kata lain, fungsi analitik adalah limit seragam dari polinomial Taylor-nya pada sebuah selang. Pembuktian satu variabel. Berikut ini bukti teorema Taylor dengan suku sisa integral. Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa integral a sampai x dikali ft dt sama dengan fx min fa. Dapat kita susun ulang menjadi fx sama dengan fa plus integral a sampai x dikali ft dt. Pada persamaan pertama dapat diperoleh menggunakan rumus turunan dengan memisalkan u sama dengan f aksen t dan du sama dengan dt, sehingga fx sama dengan fa plus x dikali f aksen x min a dikali f aksen a min integral a sampai x dikali t f double aksen t dt. Kemudian fx sama dengan fa plus integral a sampai x dikali x f double aksen t dt plus x dikali f aksen a min f aksen a min integral a sampai x dikali t f double aksen t dt. Pada persamaan kedua ini dapat kita catat bahwa integral a sampai x dikali x f double aksen t dt sama dengan x dikali f aksen x min x dikali f aksen a. Lalu pada persamaan berikutnya kita keluarkan faktor yang sama sehingga menjadi fx sama dengan fa plus x min a dikali f aksen a min integral a sampai x dikali x min t dikali f double aksen t dt. Bila integrasi parsial ini kita teruskan dengan mengulangi proses yang sama, kita dapat menurunkan teorema Taylor untuk nilai n yang lebih tinggi. Aplikasi teorema Taylor. Suku sisa Rn di dalam teorema Taylor dapat digunakan untuk mengestimasi error dari hampiran suku banyak Taylor Pn terhadap f. Jika nilai n ditentukan, maka keakuratan dari hampiran itu dihitung. Sebaliknya, jika keakuratan ditentukan lebih dahulu, maka nilai n dapat ditentukan. Contoh soal nomor 1, gunakan teorema Taylor dengan n sama dengan 2 untuk menghampiri x plus 1 akar 3 di mana x lebih dari min 1 faktorial. Diambil fungsi
fx sama dengan x plus 1 pangkat 1 per 3, x0 sama dengan 0, dan n sama dengan 2. Karena f aksen x sama dengan 1 per 3 dikali x plus 1 pangkat 2 per 3, dan f aksen x sama dengan min 2 per 9 dikali x tambah 1 pangkat 5 per 3, maka f aksen 0 sama dengan 1 per 3, dan f double aksen x sama dengan min 2 per 9. Jadi, fx sama dengan p2x ditambah r2x sama dengan 1 ditambah 2 per 9x dikurang 1 per 9x kuadrat ditambah r2x. Dengan r2x sama dengan f double aksen dikali c per 3 faktorial dikali x pangkat 3 sama dengan 5 per 81 dikali c ditambah 1 pangkat 8 per 3 dikali x pangkat 3 untuk suatu c di antara 0 dan x. Jika diambil x sama dengan 0,3, maka diperoleh hampiran P2 0,3 sama dengan 1,09 untuk 1,3 akar 3. Lebih lanjut, karena dalam kasus ini C lebih dari 0, maka C ditambah 1 pangkat 8 per 3 kurang dari 1. Dan sehingga erotnya paling besar adalah R2 0,3 kurang dari sama dengan 5 per 81 dikali 3 per 10 pangkat 3 sama dengan 1 per 600 kurang dari 0,17 dikali 10 pangkat min 2. Jadi diperoleh nilai mutlak dari 1,3 akar 3 dikurang 1,09 kurang dari 0,5 dikali 10 pangkat min 2, yaitu diperoleh ketelitian sampai 2 tempat desimal. Nomor 2, hampiri bilangan E dengan error kurang dari 10 pangkat min 5. Ambil fungsi fx sama dengan ex, x0 sama dengan 0, dan x sama dengan 1. Di dalam teorema Taylor akan ditentukan n sehingga Rn 1 kurang dari 10 pangkat min 5. Untuk melakukan ini, gunakan faktor bahwa f pangkat k x sama dengan ex, f pangkat k0 sama dengan 1 untuk semua k anggota bilangan n, dan ex kurang dari sama dengan 3 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Maka suku banyak Taylor berderajat n adalah pnx sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah titik-titik ditambah xn per n faktorial. Dan sisa untuk x1, x sama dengan 1 diberikan oleh Rn1 sama dengan E pangkat C per N plus 1 faktorial dengan 0 kurang dari C kurang dari 1. Karena E pangkat C kurang dari 3, Rn1 kurang dari 10 pangkat min 5. Jika dan hanya jika 3 per N plus 1 faktorial kurang dari 10 pangkat min 5. Ketaksamaan terakhir ini dipenuhi untuk N sama dengan 8, sehingga diperoleh E sama dengan P8 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah titik-titik ditambah 1 per 8 faktorial sama dengan 2,71828 dengan error kurang dari 10 pangkat min 5. Teorema Taylor dapat juga untuk menurunkan beberapa ketaksamaan. Soal nomor 3, tunjukkan bahwa 1 dikurang 1 per 2x kuadrat kurang dari sama dengan cos x untuk semua x anggota bilangan R. Dengan fx sama dengan cos x dan x0 sama dengan 0 di dalam teorema Taylor diperoleh cos x sama dengan 1 dikurang setengah x pangkat 2 ditambah r2x. Dengan r2x sama dengan f triple aksen dikali c per 3 faktorial dikali x pangkat 3 sama dengan sin c per 6 dikali x pangkat 3. Dan c bilangan di antara 0 dan x. Jika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi, maka 0 kurang dari sama dengan c kurang dari sama dengan pi. Lebih lanjut, karena c dan x pangkat 3 negatif, maka r2x lebih dari sama dengan 0. Oleh karena itu, 1 dikurang setengah x pangkat 2 kurang dari sama dengan cos x untuk nilai mutlak x kurang dari sama dengan pi. Jika nilai mutlak x kurang dari sama dengan pi, maka 1 dikurang setengah x pangkat 2 kurang dari min 3 kurang dari sama dengan cos x, dan ketaksamaan dengan sendirinya dipenuhi. Jadi ketaksamaan di atas dipenuhi untuk semua x anggota R. Untuk sembarang k anggota n dan untuk semua x kurang dari 0 berlaku x dikurang setengah x kuadrat ditambah titik-titik dikurang 1 per 2k dikali x pangkat 2k kurang dari log 1 plus x kurang dari x min 1 per 2x kuadrat ditambah titik-titik ditambah 1 per 2k plus 1 dikali x pangkat 2k plus 1. Karena dari
Derivatif dari log 1 ditambah X adalah 1/1 plus X. Untuk X kurang lebih dari 0, maka suku banyak Taylor dengan log 1 plus X dengan X0 sama dengan 0 adalah Pnx sama dengan X min 1/2 X kuadrat ditambah titik-titik ditambah min 1 pangkat N min 1 dikali 1/N dikali X pangkat N. Dan sisanya diberikan oleh Rnx sama dengan min 1 pangkat N dikali C pangkat N plus 1 per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 untuk suatu C yang memenuhi 0 kurang dari C kurang dari X. Jadi untuk sebarang X lebih dari 0 dan N sama dengan 2K atau genap, maka R2K plus 1X kurang dari 0. Akhirnya ketaksamaan di atas terbukti. Kesimpulan, teorema Taylor dapat dikaitkan sebagai lanjutan dari teorema nilai rata-rata untuk turunan berorde lebih tinggi, di mana teorema nilai rata-rata dari suatu fungsi dan turunan pertamanya. Teorema Taylor menjadi penghubung antara nilai fungsi dan turunan orde lebih tinggi. Teorema Taylor ini memberikan estimasi nilai galat dan juga estimasi nilai sisa. Versi umum teorema Taylor berlaku pada selang A min R, A plus R, tempat variabel X mengambil nilainya. Beberapa pernyataan untuk menyatakan suku sisa yaitu 1. Bentuk Lagrange, 2. Bentuk Cauchy, dan ketiga bentuk integral. Itu tadi penyampaian materi dari saya dan rekan-rekan saya. Semoga video dari kami bermanfaat dan dapat dipahami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat, dan kepada Allah, mari sama-sama kita memohon ampun. Kami akhiri, fokus tulus religius, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.